Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Para pendengar Radio Mas FM dan saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah, di mana nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh setiap orang. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat yang besar ini. Berapa juta manusia mereka itu tidur di pembaringannya karena sedang sakit. Demikian pula berapa miliar manusia mereka berada di dalam kesesatan. Oleh karena itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, iman, dan juga sunnah. Dengan kita menggunakan nikmat ini pada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima ini. Amin Allahumma amin. Adapun bagi saudaraku dimanapun berada, baik itu di rumah maupun di rumah sakit ataupun dalam perjalanan, yang mungkin dalam keadaan menghadapi berbagai macam masalah ataupun di dalam keadaan sakit, maka hendaknya dia bersabar, memohon kepada Allah kesembuhan, memohon kepada Allah kemudahan dalam setiap masalah yang dia hadapi. Karena Allah lah yang memberikan kemudahan dan kesembuhan bagi hamba-hambanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu Keluarga Sakinah. Dan kita masih membahas tentang hak wanita atau hak seorang istri. Kita pada poin yang ke-6, yaitu memperlakukan istri dengan baik. Para suami berkewajiban mempergauli istri dengan baik, memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan tabah menghadapi segala perilaku serta tutur kata istri yang menyakitkan hati. Perlu kita ketahui para pendengar Radio Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, istri kita itu adalah manusia. Mereka bukanlah robot yang diremote, diprogram, tetapi manusia yang sangat lembut hatinya, mudah tersentuh, peka perasaannya. Oleh karena itu, kita memperlakukan mereka dengan perasaan kita. Kita bersikap lemah lembut, kita bersikap baik kepada istri kita. Mempergauli istri dengan baik hukumnya adalah wajib. Sedangkan tabah menghadapi perilaku dan tutur kata istri yang menyakitkan hati, hukumnya adalah dianjurkan, kata Syekh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Washiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Dan pergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa 4 ayat 19. Wanita atau istri kita itu mereka manusia, bukanlah malaikat yang tidak pernah salah. Akan tetapi bukan berarti kita mendiamkan kesalahannya. Kita membimbing, mengarahkan, memegang tangannya,
dengan lembut, kemudian juga mengajarkan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan bisa dicapai dengan sempurna dan diraih dengan bersama-sama. Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya di dalam surat An-Nisa 4 ayat 19 tersebut, pergaulilah mereka dengan cara yang baik seperti yang diperintahkan Allah. Kitab ini ditujukan kepada para lelaki, khitab yang kita diajak bicara ini, baik dalam kapasitas sebagai suami maupun sebagai wali. Hanya saja perintah ini dimaksudkan untuk para suami pada umumnya. Perintah ini senada dengan firman Allah Ta'ala, fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Di dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 229. Di antara contoh memperlakukan istri dengan baik adalah memenuhi haknya berupa mahar dan juga nafkah. Dari sini kita tahu bahwa termasuk orang yang mereka itu dosa apabila dia menyia-nyiakan hak seorang istri, tidak menunaikan kewajibannya, yaitu dengan tidak memberikan haknya. Ini termasuk orang-orang yang pelit, bakhil, dan juga zalim. Kemudian juga tidak bermuka masam di hadapan wajahnya tanpa salah apa-apa. Kalau kita bisa basa-basi kepada orang lain, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka istri kita itu lebih berhak untuk kita sikapi dengan sikap yang lebih baik. Bertutur kata lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, juga tidak memperlihatkan rasa senang pada wanita lain. Sungguh satu perbuatan yang sangat menyakitkan di mana seorang laki-laki, seorang suami, dia menyanjung-nyanjung wanita yang lain, terlebih membanding-bandingkan dengan istrinya. Karena setiap manusia memiliki kelebihan yang berbeda. Setiap manusia tidak akan sama. Oleh karena itu hendaknya kita juga melihat dari sisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istri kita. Tidak mungkin tidak memiliki kelebihan pada istri kita. Sesuatu yang tidak mungkin. Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang bagaimana agar kita bersikap baik, di mana kita berlaku baik kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Sehingga kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka istri kita lebih berhak untuk mendapatkan sikap yang baik dari kita. Al-asyarah artinya adalah pergaulan. Sampai pada perkataan Al-Qurtubi bahwa Allah memerintahkan untuk memperlakukan para wanita dengan baik ketika mereka telah dinikahi, agar pergaulan di antara mereka berlangsung dengan sempurna. Karena pergaulan seperti ini lebih menenteramkan jiwa dan menenangkan hidup. Ini sudah menjadi kewajiban seorang suami. Ya, karena ada sebagian suami itu senantiasa menggunakan pikirannya untuk menekan, menindas, menurunkan derajat seorang istri di hadapannya dengan cara mengulik kesalahannya, dengan cara
menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Tidak lain apa yang diharapkan agar dirinya ini di hadapan istrinya memiliki derajat yang tinggi dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini hendaknya tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW rela ketika punggungnya itu dipakai pijakan untuk naik istrinya ke unta. Hendaknya dia mengaca bagaimana akhlak Rasulullah menyikapi terhadap istri-istrinya dengan lemah lembut, sikap yang baik. Sebagian ulama mengatakan pergaulan yang baik adalah suami berhias untuk istri seperti halnya istri berhias untuk suami. Oleh karena itu Rasulullah SAW idza dahala baitahu bada'a bisiwak. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau memulai dengan bersiwak. Ini menunjukkan pelajaran bahwa Rasulullah SAW betul-betul menjaga kebersihan beliau agar terlihat rapi, agar tidak tercium bau yang tidak sedap. Maka jangan sampai seorang suami itu tidak peduli dengan dirinya. Bajunya yang kucel, keringatnya yang berbau masam, kecut. Sementara dirinya ingin selalu dekat dengan istrinya. Sehingga jangan sampai istri tersebut merasakan beban ketika suami ini mendekat disebabkan apa yang tercium tidak sedap dan juga penampilan yang tidak rapi. Oleh karena itu di sini Syekh menyebutkan Yahya bin Abdurrahman Al-Handali berkata, aku datang kepada Muhammad bin Hanafiyah. Ia kemudian keluar dengan mengenakan selimut merah dan jenggotnya meneteskan wewangian ghaliyah. Aku lantas bertanya, apa ini? Kemudian Muhammad menjawab, selimut ini dikenakan istriku kepadaku dan ia memberiku wewangian. Mereka, para istri, menginginkan sesuatu dari kita seperti yang kita inginkan dari mereka. Ya. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas berkata, sungguh aku suka berhias untuk istriku seperti halnya aku suka ia berhias untukku. Nah. Jadi bagaimana sikap seorang yang alim? Ini Ibnu Abbas merupakan bahrul ilm, lautan ilmu. Dia pun bersikap seperti itu. Bagaimana dia berhias untuk istrinya sebagaimana dia suka seandainya istrinya berhias untuk dirinya. Kemudian mengurus istri dengan baik. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan hal itu, di mana mengurus istri dengan baik oleh Allah disamakan seperti mengurus kedua orang tua dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dua orang tua, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surat Luqman 31 ayat 15. Dan Allah berfirman terkait istri kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna wa fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena
boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 19. Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, dan pergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut, yaitu ucapkan tutur kata yang baik kepada mereka. Ya, jadi kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada lagi rasa kenyamanan, interaksi serba menyakitkan, komunikasi selalu menjadikan salah paham dan terjadinya permusuhan. Hal ini disebabkan ucapan-ucapan yang selalu menyakitkan, maka akan jauh dari kebahagiaan. Ya, bila mana seorang suami memiliki kepribadian yang keras, kaku, kasar, tidak sabar, maka seorang istri akan tersiksa dengan hal itu. Kepada siapa lagi dia akan mengadu? Di mana dia umumnya mengikuti suaminya. Oleh karena itu, hendaknya dari tutur kata itu yang baik kepada mereka. Lemah lembut. Kalau ada kesalahan dijelaskan. Kata Syekh, perbaikilah tindakan dan penampilan kalian sesuai kemampuan kalian. Jadi penampilan juga harus diperhatikan. Seperti halnya ketika kita menginginkan hal itu dari istri kita, maka lakukanlah hal yang serupa kepadanya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228. Al-Alusi berkata terkait firman Allah Ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Di dalam surat An-Nisa keempat ayat 19, yaitu jika kalian tidak suka bergaul dengan mereka dengan mempertahankan mereka disebabkan karena tuntutan tabiat, mungkin wanitanya ini galak, mungkin wanitanya ini cerewet, ya. Meski mereka tidak melakukan hal-hal yang mengharuskan untuk dibenci, terlebih wanita itu tidak memiliki karakter tersebut. Istrinya sudah diam, serba nerima, ya. Tidak ada alasan untuk membenci, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, seperti bergaul dengan mempertahankan pernikahan. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya, pada istri tersebut. Ya. Seperti memiliki keturunan dan cinta kasih setelah kebencian tersebut. Jadi mungkin melihat ya, sesuatu yang mungkin dianggap tidak seret atau hanya biasa saja, tapi ternyata dia seorang wanita yang pengertian. Dia seorang wanita yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, mampu mencetak generasi-generasi yang soleh dan juga solehah, memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sifat-sifat inilah yang dimiliki wanita-wanita yang baik tersebut. Maka dengan itu meskipun ada sesuatu yang
tidak disukai seorang suami, maka hendaknya juga mempertimbangkan dari sisi-sisi kebaikan-kebaikan yang lain yang sangat banyak yang dimiliki oleh istrinya tersebut. Maka ayatnya, apabila kalian tidak suka terhadap istri, maka bersabarlah dalam menghadapi mereka dan janganlah kalian menceraikan mereka karena rasa benci semata. Karena bisa jadi kalian mendapatkan banyak kebaikan di balik sesuatu yang tidak kalian sukai. Karena kadang jiwa manusia tidak menyukai sesuatu yang baik dan justru menyukai sebaliknya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana manusia itu menyukai, sebagiannya itu menyukai maksiat, padahal itu buruk baginya. Sebagiannya tidak menyukai ketaatan, padahal itu baik untuknya, dan lain sebagainya. Jadikanlah kebaikan dan perbaikan sebagai pusat perhatian, bukan keinginan jiwa. Jadi ada kalanya dia bersabar dalam hal-hal mungkin ada sesuatu yang tidak disukai yang ada pada istrinya tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala masih di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 19 tersebut, jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Al-Qurtubi mengatakan, jika kamu tidak menyukai mereka karena buruknya wajah atau akhlak yang tidak baik, seperti kita sebutkan mungkin dipandang kurang seret, atau akhlaknya kurang baik, mungkin istri ini galak atau cerewet, mungkin bukan karena melakukan perbuatan zina atau durhaka, Kalau durhaka seperti wanita melawan kepada suaminya, tidak lagi taat kepada suaminya, maka bila hal itu tidak dilakukan, bukan karena zina maupun durhaka, maka suami dianjurkan untuk bersabar menghadapinya. Lalu bisa jadi di kemudian hari nanti Allah memberinya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ada hadis semakna yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatun in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, lelaki atau suami, membenci mukmin wanita istri. Jika suami membenci suatu akhlak dari istri, suami juga menyukai akhlak yang lain darinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ada kalanya kita tidak menyukai sisi yang lain, tapi kita menyukai sisi yang lainnya. Karena memang tidak bisa kalau manusia itu sempurna, itu tidak bisa. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan makna hadisnya, janganlah suami membenci istri secara keseluruhan hingga mendorong suami menceraikannya. Padahal tidak patut suami bersikap seperti itu. Sebaliknya, ia harus memaafkan keburukan istri demi kebaikannya dan menutup mata dari apa yang ia tidak suka demi apa yang ia suka. Jadi menutup mata sebelah untuk membuka mata sebelahnya, menutup kekurangannya, kemudian juga kita melihat sisi baiknya. Ibnul Jauzi berkata, ayat ini menunjukkan untuk tetap mempertahankan seorang wanita meski suami tidak suka padanya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kepada dua makna. Yang pertama, manusia tidak mengetahui sisi kebaikan karena bisa jadi sesuatu yang tidak sukai
justru mendatangkan kebaikan, dan sesuatu yang disukai justru mendatangkan keburukan. Satu misal contoh, seorang suami mengidam-idamkan seorang wanita putih, cantik, bening, glowing. Ya. Tapi yang dia cintai ini wanita yang tidak bisa menjaga agamanya. Ya. Dia selalu mengumbar auratnya. Dia selalu cengkrama dengan laki-laki lainnya. Sehingga apa? Sehingga hatinya ini tersiksa. Ya, bahkan ada juga sampai yang melakukan zina dengan laki-laki lain. Ya. Maka dengan seperti itu, dia menganggap memiliki hal itu pasti bisa menyenangkan hatinya. Jawabannya adalah belum tentu. Berapa banyak seorang suami tersiksa dengan keadaan istri yang dia harapkan seperti itu. Sebaliknya, mungkin seorang suami memiliki istri yang pas-pasan, tapi dia bagus agamanya, taat kepada suaminya, maka dia harus melihat dari sisi-sisi yang lain. Sebagaimana ucapkan Ibnu Jauzi, ayat ini menganjurkan untuk tetap mempertahankan seorang wanita meski suami tidak suka kepadanya. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan pada dua makna. Pertama, manusia tidak mengetahui sisi kebaikan. Dari mana? Karena bisa jadi sesuatu yang tidak disukai tersebut justru mendatangkan kebaikan, dan sesuatu yang disukai justru mendatangkan keburukan. Ya. Wanita pas-pasan, dia melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, taat beragama. Demikian pula sebaliknya, wanita mungkin yang putih, cantik, glowing, bening, tapi justru melahirkan wanita-wanita yang durjana, laki-laki yang durhaka. Bukankah ini adalah bencana dalam rumah tangga? Kemudian yang kedua, manusia hampir tidak menemukan sesuatu yang disukai tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan di dalamnya. Oleh karena itu, siapapun harus bersabar menghadapi apa yang tidak ia sukai demi apa yang dia sukai. Terkait makna ini, para penyair berkata, siapa yang tidak menutup mata dari sesuatu kesalahan kawan dan dari apa yang ada pada dirinya, ia pasti mati dalam keadaan mencela. Siapa yang berusaha mencari-cari setiap kesalahan, pastilah menemukannya, dan tidak akan ada seorang kawan pun yang tidak terlepas dari kesalahannya. Jadi kalau kita ingin mencari seseorang, baik itu kawan ataupun pendamping hidup yang tidak ada celah padanya, maka dia tidak akan mendapatkan di dunia ini. Karena semua manusia pasti memiliki kesalahan, semua manusia pasti memiliki celah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Maka setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan yang sebaik-baik melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dia mengatakan, kebaikan yang banyak maksudnya suami sayang kepada istri, hingga si suami dikaruniai anak, dan Allah menjadikan banyak kebaikan pada anaknya. Begitu pula Ibnu Mundir mentahrid dari Dhahak, ia berkata, jika terjadi pertengkaran mulut antara seorang suami dengan istrinya, janganlah ia berburu-buru menceraikannya.
Ia harus bersabar, karena bisa jadi Allah akan memperlihatkan kepadanya apa yang ia sukai dari istrinya. Ibn Arabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa Syekh Abu Muhammad bin Abu Zaid memiliki kedudukan di bidang ilmu dan agama. Ini seorang yang alim, orang yang faqih. Maka dia memiliki istri yang tidak baik dalam bergaul. Ya, jadi istrinya ini sifat dan akhlaknya itu tidak baik. Melalaikan hak-haknya. Artinya istri ini tidak menunaikan hak suaminya ini. Demikian pula suka menyakiti hatinya dengan tutur kata. Kemudian ada yang berkata kepadanya tentang istrinya. Dalam penjelasan yang lain, itu kenapa Anda tidak menceraikannya? Ya. Maka beliau bersabar menghadapinya. Kemudian dia berkata, aku ini seorang lelaki yang telah diberi nikmat yang sempurna oleh Allah dalam bentuk tubuh yang sehat, pengetahuan yang baik, dan hamba sahaya yang baik. Bisa jadi dia, istrinya, diutus sebagai hukuman atas dosa-dosaku. Lihatlah bagaimana dia bersikap baik kepada istrinya dan mengarahkan hal itu disebabkan kesalahan dirinya. Ini luar biasa. Ya. Dia merasa bisa jadi hal itu adalah hukuman atas dosa-dosaku. Jika aku menceraikannya, aku khawatir ada hukuman yang lebih berat yang akan menimpaku. Ini disebutkan di dalam Al-Ilmi lil Ahkamil Quran. Jadi orang-orang yang mereka itu berpandangan, suami seperti ini, tinggal saja cari yang lain. Istri seperti ini, dah tinggal saja cari yang lain. Ya, ternyata dia mendapatkan yang lebih buruk. Ada satu kisah para pendengar Radio Mas FM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang suami yang memiliki istri, istrinya taat, baik, dan tidak jelek. Hanya ada kalanya istri ini sakit. Ya, sakit ini kambuhan. Maka suami ini tidak bersabar. Dia melakukan selingkuh. Sehingga membawa istrinya ini kepada kematiannya. Maka setelah istrinya ini meninggal, dia ambil wanita selingkuhan tersebut, waliyadzubillah, ternyata memiliki akhlak yang sangat buruk sekali terhadap anak-anak istri yang pertama, kejam sadis. Demikian pula harta yang dikumpulkan istri pertama dan juga suaminya dijual, dibuat poya-poya. Bukan hanya itu, ternyata wanita ini juga berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Waliyadzubillah. Ketika suami ini mendapatkan kecelakaan, menjadikan sakit, tidak bisa bergerak, patah kakinya, maka istri ini pun buru-buru meninggalkan suami tersebut. Lihatlah bagaimana Allah membalas perlakuan suami tersebut. Ini mengerikan.
Oleh karena itu ketika kita menghadapi satu masalah, hendaknya kita introspeksi diri kita. Apakah kita telah bertakwa kepada Allah, menunaikan hak-haknya? Demikian pula, apakah kita melakukan dosa-dosa di mana dosa tersebut itu menjadikan Allah murka dan menjadikan seseorang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana laki-laki tersebut ketika dirinya menghadapi satu masalah, bukan introspeksi, tapi justru dia mencari kambing hitam, setelah itu melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka Allah balas dengan hukuman, di mana istri yang jadi selingkuhannya dan akhirnya menjadi istrinya meninggalkan dirinya. Demikian pula perlakuan anak-anaknya itu menjadikan tidak baik karena anak tersebut tidak mendapatkan didikan yang baik dari orang tua tersebut. Para pendengar di Mas FM dan juga saudaraku dimanapun berada, inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Dengan demikian, semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, tentram, dan juga bahagia. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.